Melakukan olahraga dengan menggunakan media samsak sebagai partnernya memang memerlukan beberapa cara atau teknik agar ketika kita melakukan gerakan pukulan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tangan kepleset, termasuk juga kepalan benar-benar kita harus perhatikan. Sebab saat melakukan pukul ke badan samsak, yang paling pertama merasakan getar tersebut adalah pergelangan tangan, karena sentuhan dari badan samsak. Jadi pergelangan tangan ini akan terasa sampai di bahu, lengan, pinggang, pinggul. Untuk itu diperlukan teknik ataupun cara. Pertama-tama mari kita berbagi pengalaman, yaitu belajar untuk melakukan kepalan. Setelah dikepalkan, posisi tangan dua ini mesti harus selalu mengenai badan samsak dengan catatan posisinya sedikit kita tidurkan. Dan setelah kita merasa kepalan sudah ditambahkan tenaga, lakukanlah gerakan secara perlahan-lahan ke badan samsak untuk istilahnya untuk membelankan gerakan-gerakan yang kita lakukan di saat melakukan pukulan, apalagi kita menggunakan samsak yang berayun. Datangnya power yang menuju ke darah kita, perlu diadakan suatu teknik atau cara penghadangan. Ini adalah salah satu cara melakukan pukulan ke badan samsak dengan sedikit mendorong setelah kepalan tangan tersebut menyentuh pada badan samsak, sehingga hal yang tidak kita inginkan terutama pada saat melakukan pukulan itu akan getaran terasa ke organ tubuh yang lainnya. Teruslah melakukan sentuh-sentuhan kepada badan samsak, terutama untuk menguji power yang ada pada lengan, termasuk juga batang tangan saat kepalan kita ini akan tertuju ke badan samsak. Jadi sedikit suasana tangan, posisi tangan itu ditidurkan dan kontrol yang selalu mengenai ke badan samsak tersebut adalah tombolan 2. Mulai berlaku dengan gerak-gerakan kecil untuk mensinkronisasikan tekanan samsak yang datang ke darah kita, terutama dengan gerakan pukulan. Samsak yang mengayun, apalagi dengan ayunnya yang agak cepat, power menuju ke darah kita itu cukup lumayan. Namun karena kita sudah persiapkan secara teori, begitu menyentuh badan samsak dalam titik netral, artinya dari kondisi samsak tersebut sudah berada pada posisi tegak lurus di porosnya, kemudian kita lakukan dorongan dengan menggunakan pinggul pinggang. Gerakan faktor pinggang penul untuk mendorong pukulan setelah dalam posisi netral ini adalah sangat berperan. Ini adalah kekuatan power atau tenaga yang akan mendorong samsak ke menuju lebih menjauh dari posisi kita. Ini gerakannya kita lakukan kebersamaan antara bahu, lengan, kepalan, dan juga tumit kaki di bawah. Nah, teruslah lakukan secara perlahan-lahan sebelum menggunakan power yang agak full, karena dorongan samsak yang datang ke darah kita itu benar-benar mengambil suatu risiko. Kuncinya yang saya peragakan seperti ini, setelah dalam posisi netral sedikit ada dorongan dari pinggul pinggang lengan itu dilakukan bersama-sama. Kita diamkan dulu, begitu berada pada posisi netral baru kita dorong dengan kebersamaan gerakan bahu, lengan, kepala, dan juga pinggang, pinggul, termasuk juga tumit kaki di bawah. Nah, kalau teori ini kita sudah dapatkan, artinya kita sudah kuasai, saya rasa untuk melakukan pelatihan menggunakan media samsak sebagai partnernya, semakin kita rasakan itu akan semakin menyenangkan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena dalam melakukan olahraga menggunakan media samsak, selain kita berolahraga atau mengolahragakan otot-otot baik itu di tangan, otot-otot di lengan, di pinggang, pinggul, serta organ yang lainnya, kita juga
mestinya menurut hemat saya adalah mengambil semangat atau motivasi ketika berlaku pelatihan. Salah satu diantaranya untuk menumbuhkan semangat agar tetap termotivasi pada saat melaksanakan pelatihan, antara lain pukulan yang kita lontarkan ke badan samsak baik kanan ataupun kiri dari tangan sambil menikmati suara dari pukulan tersebut. Kalau saya sendiri untuk membuat diri termotivasi atau tetap semangat menggunakan medan samsak, sebenarnya mendengar dari pukulan-pukulan yang dilontarkan ke badan samsak, sehingga seperti itu kita menggunakan dia sebagai musik tersendiri. Begitu kaki tangan kanan dan kiri kita lontarkan sambil melatih genggaman, baik itu posisi jari-jari dan juga menggunakan kebiasaan refleks agar sinkronisasi gerakan dari bahu, lengan, pinggang, pinggul menjadi satu kesatuan. Kita fokus pada suara pukulan. Nah, dengan memfokuskan pada pelatihan dari suara-suara samsak yang telah kena pukul, apalagi dengan ketepatan dari gerakan-gerakan yang kita lakukan, itu menjadi termotivasi tersendiri. Nah, selanjutnya sekarang merupakan setelah samsak terhadang oleh salah satu tangan kita dalam sisi netral, secepatnya bisa ditambahkan dengan gerakan dari pukulan tangan yang satu lagi. Kalaupun tangan kanan menghadang, berarti tangan kiri akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan eksekusi. Ini adalah salah satu teknik atau cara sekarang ini melakukan dua macam pukulan. Artinya pertama hadangan, selanjutnya adalah pukulan atau sentral dari sasaran yang akan dicari. Jadi gerakan pukulan pertama adalah gerakan untuk penghadangan. Apalagi kita melakukan satu gerakan hadangan ataupun pukulan di saat menjulurkan tangan ke depan dengan menghidupkan atau menggetarkan posisi lengan, posisi bahu, dan tentunya juga berkali-kali saya katakan itu adalah didukung oleh gerakan kebersamaan dari pinggang, pinggul, dan juga tumit. Nah, setelah terjadinya sikap bersamaan tersebut akan menjadi suatu gerakan yang tidak terbebani saat kita membawakan ke depan samsak. Gerakan yang saya peragakan ini merupakan gerakan pelan yang dapat kita lakukan secara perlahan saat gerakan dari posisi kepalan tangan atau 4 posisi tangan cara memukul teknik 1, 2, 3, 4 kita bisa kombinasikan ke badan samsak untuk mendapatkan gerakan yang cepat ataupun speed yang cepat, tergantung dari semangat kita. Ada kecepatan setelah suara dari pukulan salah satu tangan mengenai samsak kita dengar, dan selanjutnya rasanya kepingin untuk melakukan susulan pukulan yang kedua. Nah, itulah yang saya maksud dengan mendapatkan semangat. Kita akhirnya termotivasi dari suatu gerakan pukulan yang menimbulkan suara pada samsak, akan menjadi tanpa dirasakan, tanpa kita akan mengukur tenaga yang kita rasakan saat melakukan pukulan. Akhirnya dengan durasi 10 ataupun 15 menit untuk melakukan olahraga menggunakan medan samsak, kita melatih otot-otot baik di tangan, di lengan, leher, pinggang, pinggul, tumit, itu akan tidak terasa. Dengan konsistennya terus otot-otot bergerak tanpa henti-hentinya, karena kita terus melakukan gerakan, sehingga sinergi dari pernapasan atau otot yang kita gerakkan dari organ tubuh terbawah sampai ke atas, hingga suhu tubuh akan naik, dan dengan naiknya suhu tubuh otomatis badan akan berkeringat. Melakukan pelatihan menggunakan medan samsak yang berair merupakan suatu tantangan. Artinya tantangan yang saya maksud adalah
ke saat samsak kita lakukan gerakan pukulan ke depan, pada akhirnya dia akan datang menuju ke kita. Seandainya kita tidak siap dalam sikap untuk melakukan gerakan susulan kepada samsa, otomatis samsa akan membentur diri kita. Artinya kita akan terdorong oleh kedatangan samsa. Maka untuk itu diperlukan satu teknik atau cara. Itu yang saya maksud, kita merasa tertantang ketika kedatangan samsa itu. Kita betul-betul harus sudah siap dengan posisi apakah akan melakukan pukulan ataupun tendangan. Samsa yang berayun yang pelan mungkin kita bisa terkat, namun kalau samsa berayunnya agak cepat, itulah refleks. Nah, sekarang ini saya akan coba peragakan salah satu cara juga menghadang kedatangan samsak, lajunya samsak ke daerah kita. Pertama, melakukan tangkisan, kalaupun tangan kanan kita lakukan tangkisan dengan menambah sedikit getaran pada tangan untuk menambahkan prestasi dan semangat berlatih. Selanjutnya tangan kiri akan mendapatkan giliran melakukan eksekusi pukulan ke badan samsa. Kalau untuk sasaran, apakah kita harus lakukan pukulan pada daerah samsa yang di tengah, di bawah, termasuk juga di atas. Jadi benar-benar itu harus diperhatikan gerakan pinggul, pergelangan tangan, dan setelah itu kita yakin gerakan pinggul, pinggang, bahu kita sudah merasa mantap sesuai dengan teorinya, dan kunci untuk melakukan hindaran atau kedatangan samsa ke daerah kita secara otomatis dengan keseringan walaupun dengan waktu yang sedikit singkat terhadap pelatihan menggunakan media samsa, akhirnya akan timbul satu ide. Jadi cara-cara untuk menghindar secara alami, saya rasa karena terus kita beradaptasi dengan samsa, akal-akal pun atau cara-cara tersendiri akan datang. Apakah kita mainkan lutut atau istilahnya menghadang kedatangan samsa, kita hadang dengan lutut, dan selanjutnya melakukan gerakan pukulan dengan tumit kaki, dan setelah tumit kaki turun ke bawah, akhirnya organ tubuh yang lainnya seperti tangan kanan dan kiri dia akan seolah-olah menunggu giliran, otomatis akan melakukan pukulan. Nah, inilah yang sedihnya saya lihat istilah dalam melakukan olahraga menggunakan media samsa sebagai partnernya. Nah, terus habis kita memukul, akhirnya seolah dia datang kembali, disuruh memukul dirinya, artinya memukul samsanya. Keluarlah ide-ide kita agar tidak dibentur oleh samsa. Otomatis kita harus menyiapkan diri, apakah dengan cara teknik menangkis, menghindar, melakukan serangan langsung, dan lain sebagainya. Nah, kembali ke tutorial teman-teman, digerakan pada pinggang, pinggul, yang saya sering katakan dalam video-video satu egosan itu sangat penting. Di posisi untuk melakukan pukulan ke badan samsak, aneka cara kita punya. Dan ini adalah posisi 2, posisi 3, dan yang keempat dari bawah ke atas. Dan teknik cara memukul dengan posisi tangan, aneka posisi tangan telah saya berbagi pengalaman pada video-video pukul samsa sebelumnya. Setelah kita kuasai apa yang saya narasikan di depan tersebut, akan menjadi suatu keasikan. Akhirnya bisa menyimpulkan pada olahraga menggunakan media samsa. Istilah saya adalah bermain samsa. Maka penggunaan samsa sebagai media olahraga tidak saja digunakan oleh teman-teman yang profesi sebagai atlet, namun kita termasuk saya sendiri juga sudah berusia 58 tahun masih sangat senang menggeluti menggunakan media samsa sebagai partnernya, karena alasan saya sendiri ya yang telah saya narasikan di depan. Nah, sekarang teknik ini adalah teknik menghadang. Begitu kita hadang dengan dengkul, pada akhirnya dengan lutut, ujung lutut, dan akhirnya kita melakukan satu gerakan tendangan menggunakan tumit. Setelah tumit menahan samsa pada posisi netral, pada akhirnya tangan akan melakukan gerakan ke depan otomatis dengan cara memukul badan samsak.
Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.